Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun wa 'alaika bi ada'il fara'idi wa jatinabil maharimi wal ikhtari minan nawafil. Imam Al-Haddad mengajak kita semua untuk mengerjakan hal-hal yang fardu, mengerjakan kewajiban-kewajiban dari Allah, wajatina bil maharimi, dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah, wa ikhtari minan nawafili, dan gak cukup itu saja. Selain kita menjaga sholat 5 waktu, mengerjakan puasa Ramadan, membayar zakat, pergi haji bagi yang mampu, kemudian juga kita jauhi semua larangan-larangan Allah, menjauhi minuman keras, menjauhi riba, menjauhi zina, semua yang dilarang oleh Allah. Wal ikhtari minan nawafil. Tidak cukup hanya itu saja, kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Jadi yang fardu dikerjakan, yang haram dijauhi, dan perbanyak ibadah-ibadah sunnah. Karena sholat wajib udah gak bisa ditambah, puasa wajib gak bisa ditambah, hanya Ramadan ya, yang bisa ditambah adalah ibadah-ibadah sunnah. Fa'innaka in fa'alta dzalika mukhlishan liwajhillahil karim, karena apabila kau kerjakan itu semua ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, hasol ta'ala ghayatil qurbi minallah, maka engkau akan berada dalam puncak muqarrabah, dalam puncak kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khuli'at 'alaika khil'atul mahabbah, dan akan dipakaikan kepada engkau khil'atul mahabbah, yaitu pakaian mahabbah, pakaian kecintaan dari Allah. Allati tasiru indaha jami'u harakatika wa sakanatika lillahi wa billah. Dan orang yang terus-menerus mengerjakan yang fardu, menjauhi yang haram, memperbanyak ibadah sunnah, niatnya ikhlas karena Allah, apabila sudah istiqamah seperti itu, dia akan dipakaikan pakaian mahabbah. Allah cinta kepada dia. Dan orang yang sudah dipakaikan pakaian mahabbah, maka tasiru indaha jami'u harakatika wa sakanatika lillahi wa billah. Semua gerak-geriknya lillah, dia bergerak semata-mata hanya untuk ibadah, bergerak semata-mata hanya mencari ridho Allah. Wabillah, dan bergerak, bekerja itu hanya melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iya khil'atul wilayah, itulah yang dinamakan pakaian wilayah, pakaian kewalian ya. Mereka para wali-wali Allah tidak diangkat menjadi wali, tidak mendapat mahabbah kecintaan dari Allah, melainkan dikarenakan sudah istiqomah terus-menerus mengerjakan yang fardu, menjauhi yang haram, dan melaksanakan sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana tadi disampaikan oleh guru kita Ustaz Syarif, barang siapa yang sholat subuh berjamaah 40 hari nggak putus, ini luar biasa. Ini bukan amalan ringan, ini berat.
Untuk sekadar salat subuh semua orang bisa. Untuk sekadar puasa semua orang bisa, sekedar. Yang repot kan istiqomah. Yang repot kan terus menerus. Itu yang membedakan antara orang yang sungguh-sungguh kepada Allah dengan orang yang tidak. Nah, mereka orang-orang yang sudah istiqomah ibadah, maka akan mendapat mahabbah. Kalau sudah dapat mahabbah, Allah sudah cinta, ya Allah. Semua yang dipinta, jangankan yang dipinta, baru keretak hati itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan apa? Allah sudah cinta. Wa hiya khil'atul wilayah bal khil'atul khilafah. Bahkan dia akan dipakaikan pakaian khilafah. Waqad asyara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima yarwihi an rabbih. Yang mana hal itu semua sudah diisyaratkan oleh Nabi besar Muhammad sebagaimana diriwayatkan dari Allah. Berarti ini adalah hadis qudsi. Kalau qala Rasul, qala Allah Ta'ala, berarti itu hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu lafaz dari Nabi tapi makna dari Allah. Ya. Kalau hanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hadis nabawi. Hadis Nabi, ucapan dan lafaz dan makna itu murni dari Nabi besar Muhammad. Kalau hadis qudsi, ya pokoknya kalau sudah qala Rasul qala Allah Ta'ala, itu berarti hadis qudsi. Yang mana lafaznya dari Nabi besar Muhammad tapi maknanya dari Allah. Ada lagi Al-Quranul Karim. Al-Quran lafaz dan makna semua dari Allah. Ya. Dan hanya Al-Quran yang dipegang, yang menyentuh, kita wajib punya wudu, karena itu lafaz dan makna dari Allah. Baik, Allah berfirman dalam hadis qudsinya, innallaha qala, sesungguhnya Allah berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi. Tidak ada amal ibadah yang lebih mendekatkan seseorang kepada Allah, yang lebih Allah cintai daripada amal fardu. Jadi amal fardu itu udah amal yang paling top. Amal fardu udah amal yang paling atas, yang membuat seseorang bisa dekat dengan Allah. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tapi apabila seseorang sudah istiqamah ngerjain yang fardu dan dia tidak mencukupkan dirinya hanya dengan fardu saja, dia kerjakan yang sunnah. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Itu wa ma yazalu, senantiasa terus menerus jamaah sunnah, jamaah zuhur, jamaah asar, jamaah maghrib, jamaah isya, dikerjakan Senin Kamis puasa. Bahkan ada yang puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, duhanya dikerjakan, tahajudnya dikerjakan, qobliyah ba'diyahnya juga dijaga, terus menerus dia kerjakan yang wajib, istiqamah yang sunnah, hatta uhibbahu. Ini kalau sudah terus menerus hingga Allah cinta, Allah bakal cinta. Jadi kalau ngerjain yang fardu itu cuma tiket masuk surga. Ya, tapi kalau untuk mendapat mahabbah, untuk dapat kecintaan dari Allah, untuk mendapat wilayah kewalian dari Allah, itu harus ditambah. Gak cukup yang fardu saja, tapi harus ditambah dengan hal-hal yang sunnah. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah cinta kepada hamba-Ku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka dia mendengar, kuntu sam'ahu, maka aku yang akan menjadi pendengarannya di saat dia mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, maka aku yang akan menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan menjadi tangannya ketika dia mengambil bergerak. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan menjadi kakinya ketika dia berjalan. Wa in sa'alani la'u'tiyannahu. Orang kalau sudah istiqamah ibadah fardu, istiqamah sholat sunnah, ya, istiqamah ibadah sunnah, itu doanya mustajab. Doanya mustajab. Wa in sa'alani la'u'tiyannahu.
kalau dia minta kepadaku, niscaya permintaannya akan aku kabulkan. Wala in ista'adani la u'idannahu, kalau dia minta perlindungan kepadaku, niscaya akan aku lindungi. Wa ma taraddatu fi syai'in, dan aku tidak pernah ragu fi syai'in, untuk melakukan sesuatu. Ana fa'iluhu taraddudi an qatli nafsi abdil mu'min. Ya, seperti ragunya aku untuk mencabut nyawa orang beriman. Allah tidak pernah ragu untuk melakukan apapun, dikarenakan semua atas kuasa Allah, semua atas kehendak Allah. Dan apabila Allah mau, tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Allah tidak pernah ragu untuk melakukan sesuatu, kecuali keraguannya ketika ingin mencabut nyawanya orang beriman. Ini ada orang istiqamah sholat fardu, istiqamah sholat sunnah, istiqamah puasa wajib, istiqamah puasa sunnah, yang sunnah-sunnah semua dikerjakan, Allah ragu untuk mencabut nyawanya. Kenapa? Yaqra'ul mauta wa ana akrahu masa'atahu. Semua orang pasti nggak mau mati. Semua orang benci dengan yang namanya kematian. Kenapa? Karena dengan kematian dia berpisah dari istri, dia berpisah dari anak, dia berpisah dengan keluarga besarnya. Dan aku nggak mau menyakiti. Ini udah aku cintai, kata Allah. Ya, ini hamba udah aku cintai. Kalau aku cabut dia sakit. Aku nggak mau nyakitin juga. Ya, walaupun dalam hidup, tapi dia harus mati. Kenapa? Untuk mendapatkan derajat tinggi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Shallu ala Muhammad. Baik, kita berhenti di sini dulu. Kita bahas nasihat-nasihat dari Imam Al-Haddad. Tadi di awal beliau memberi nasihat kepada kita semua, ya, wa alaika bi ada'il faraidi, hendaknya kalian semua mengerjakan ibadah-ibadah fardu. Apa itu ibadah fardu? Ai al-wajibat, ibadah-ibadah yang wajib. Dikarenakan wal ma'mur ala nau'aini, perintah Allah itu dua macam. Sekali lagi, perintah dari Allah itu dua macam. Fardun wa mandubun. Ada yang fardu, ada yang sunnah. Wa fil fardi ubudiyatul ittirar. Ibadah fardu, ibadah mau tidak mau kudu dikerjain. Suka nggak suka wajib dilakukan. Sakit tidak sakit tetap harus dilaksanakan. Itu namanya ibadah fardu. Nggak ada pilihan bagi kita. Sholat subuh wajib apa tidak? Semua sholat wajib. Baik sehat maupun sakit wajib sholat. Baik dalam perjalanan maupun di rumah wajib sholat. Baik berada dalam kota ataupun di luar kota tetap wajib sholat. Baik lagi punya duit maupun nggak punya duit tetap wajib sholat. Baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sedih tetap wajib sholat. Ini namanya ubudiyatul ittirar, ibadah yang wajib, yang kudu dikerjain, kudu dilakuin, nggak ada pilihan lain. Kira-kira jelas seperti ini? Jelas. Baik, mungkin ini dapat saya sampaikan. Kurang bisa menolak akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.